Lisa bahwa kakek buyut dari laki-laki tersebut masih memiliki darah ningrat, masih memiliki ada kaitan dengan kerajaan-kerajaan di zaman dulu. Dan menurut cerita dari Mbak Lisa, sosok yang ditemuinya ini yang dulu pernah memperingati Mbak Lisa, baru beliau ketahui pada saat itu adalah sosok Kanjeng Nyi Ratu Roro Kidul yang mendampingi laki-laki yang akan ditumbalkan oleh si Mbak Lisa ini. Pertempuran pun di sini terjadi. Pertempuran antara Dewi Lanjar dan Nyi Ratu Roro Kidul. Fantastik. Cerita ini menarik sekali. Siapa yang menjadi korbannya? Mbak Lisa. Karena Mbak Lisa tidak dapat menolak kehendak dari Dewi Lanjar. Dewi Lanjar terus ngotot minta laki-laki itu yang ditumbalkan. Tapi Mbak Lisa di sini, di sisi lain, Mbak Lisa ini ditahan oleh sosok Ratu Nyi Roro Kidul. Oke, ceritanya seperti ini. Mbak Lisa ini pergi ke salah satu tempat olahraga, ya kita katakan di sini tempat gym lah. Mbak Lisa pergi ke tempat gym melihat seorang laki-laki muda dengan tubuh yang proporsional. Laki-laki tersebut memiliki wajah yang tampan. Mulailah kemampuan yang dimiliki Mbak Lisa yang didapat dari Nyi Dewi Lanjar tadi untuk menarik, memikat laki-laki yang dikehendaki. Ingat, yang dikehendaki, tidak semua. Beliau di sini mulai berkata dalam hatinya, aku menginginkan laki-laki itu untuk kusembahkan kepada junjunganku Dewi Lanjar. Mulai di sini, ya ada aja jalannya kalau Mbak Lisa ini bisa dekat dengan laki-laki tersebut. Di hari pertama saja dia sudah bisa berkenalan. Di hari kedua mereka jalan, di hari ketiga lah Mbak Lisa ini didatangi ketika beliau sudah sampai ke rumah. Beliau mau pakai baju tidur, ya, mau tidur, mau beristirahat. Sosok Nyi Ratu Roro Kidul itu tiba-tiba datang, entah dari mana datangnya, sudah tiba di dalam kamar Mbak Lisa yang ukuran kamarnya udah besar sekarang. Lampu-lampu yang sudah dimatikan ini tiba-tiba terang lagi. Sosok itu muncul dengan punggawa-punggawanya, dengan dayang-dayangnya, memperingati Mbak Lisa dengan kalimat yang sudah saya sebutkan tadi. Cahayu, sudahilah. Apa yang akan kamu lakukan itu sia-sia. Laki-laki itu milikku. Laki-laki itu cucuku. Tidak akan bisa kamu serahkan sebagai tumbal untuk junjunganmu. Sudahilah. Nanti dirimu yang akan celaka. Namun di sini Mbak Lisa kembali tidak mendengarkan apa yang diucapkan sosok gaib tersebut. Sosok itu pergi setelah memberi peringatan. Namun di hari keempat, Mbak Lisa masih terus mendekati laki-laki tersebut. Laki-laki itu pun manut aja. Mau dibawa kemana sama si Mbak Lisa ini. Sedangkan waktu target yang akan ditumbalkan di sini sudah dekat waktunya. Mbak Lisa di sini harus menumbalkan laki-laki tersebut karena Dewi Lanjar di sini terus mendesak. Laki-laki itulah pilihanku. Bawakan laki-laki itu untukku. Namun di sini semakin dekat hari penumbalan, di setiap malam Mbak Lisa ini mimpi, kalau dalam tidurnya ya, Mbak Lisa ini tenggelam di tengah lautan digulung ombak yang sangat besar sekali. Dalam mimpi tersebut serasa nyata, Mbak Lisa ini tenggelam dan tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan Mbak Lisa. Ombak itu bergulung sangat tinggi sekali.
Beliau merasakan dadanya ini terpa ombak, rasanya remuk. Dia nggak bisa napas, dia nggak bisa berteriak. Sampai-sampai Mbak Lisa terbangun, dia takut untuk kembali tidur. Di sini dia bertanya-tanya dalam hati, apa yang sebenarnya aku alami? Apakah ini ada kaitannya dengan sosok Nyi Ratu Roro Kidul, atau ini peringatan dari Nyi Ratu Roro Kidul? Namun setiap Mbak Lisa ini ingat akan teguran dari Nyi Ratu Roro Kidul. Sosok Nyi Ratu Dewi Lanjar hadir kembali memperingatkan Mbak Lisa, jangan mundur. Serahkan apa yang kuinginkan. Kamu sudah menargetkan tumbalmu. Aku ingin laki-laki itu. Nah, Mbak Lisa di sini kembali mengingat kalau ritual pesugihan Ratu Dewi Lanjar ini tidak dapat untuk dihentikan. Tidak dapat untuk ditukarlah tumbalnya. Hari semakin dekat, namun setiap malam Mbak Lisa ini kalau dia mau tidur lah ya, dia mengalami gangguan seperti itu. Kalau dia sudah masuk ke dalam alam tidurnya, mimpinya itu persis terulang lagi. Dia digulung ombak besar masuk ke dalam dasar samudra, dia kelelep, dia merasa kesakitan yang sangat teramat parah. Yang ada di bayangannya cuma satu, Nyi Ratu Roro Kidul. Sampai 2 hari sebelum penyembahan atau persembahan tumbal tadi dilakukan oleh Mbak Lisa, beliau di sini dengan keraguannya mendatangi si juru kunci, menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Si juru kunci di sini tidak dapat menjawab. Si juru kunci di sini tidak dapat menyarankan apa-apa. Juru kunci cuma mengatakan, terserah kamu Cahayu, lakukan yang menurut kamu seharusnya kamu lakukan. Aku tidak berani mengatakan iya atau tidak, tapi yang kurasakan memang iya Cahayu. Itu adalah sosok Nyi Ratu Roro Kidul. Kenapa sampai tidak menceritakan dari awal? Kalau sosok itu telah memperingatkan kamu. Nah, Mbak Lisa ini juga nggak bakal nyangka kalau Mbak Lisa ini dalam perjalanan melakukan ritual pesugihannya itu bakal bertemu ya dengan sosok laki-laki yang memiliki dampingan Nyi Ratu Roro Kidul. Sama sekali dia nggak nyangka, dan juru kunci mengatakan, ya gaib itu bisa menebak, bisa membaca apa yang akan terjadi ke depan. Nyi Ratu Roro Kidul hadir memperingati kamu. Dia sadar, dia tahu akan ada kaitan dengan beliau lah. Makanya kamu itu diperingatkan untuk menghentikan dari awal. Kalau seandainya kamu ceritakan, saya pasti akan menalar. Ini ada kaitannya, tapi kamu tidak ceritakan. Terserah kamu sekarang. Juru kunci pun di sini tidak dapat memberikan solusi. Mbak Lisa di sini dibalut dengan kebimbangan. Lanjutkah? Hentikan ritual ini. Kalau dilanjutkan, beliau akan berurusan dengan Nyi Ratu Roro Kidul. Pasti. Kalau tidak dilanjutkan, dihentikan sekarang, beliau akan berurusan dengan si Dewi Lanjar tadi. Ibarat menelan buah si malakama. Ditelan mak mati, nggak ditelan bapak mati. Terjebak dalam ritual pesugihan. Nah, disinilah titik balik dari seorang anak manusia ini dirasakan oleh si Mbak Lisa. Mulailah di sini dalam waktu 2 hari loh sahabat-sahabat. Mbak Lisa ini merasakan harta kekayaan yang dia miliki sama sekali tidak ada arti. Dalam waktu 2 hari mungkin ratusan juta duit si Mbak Lisa ini habis. Pertama untuk menenangkan diri, kedua untuk mencari dukun yang bisa membentengi Mbak Lisa dari incaran Nyi Ratu Roro Kidul ataupun incaran dari Dewi Lanjar. 2 hari loh, ratusan juta. Duit hasil pesugihan itu sia-sia. Mulai dari beli minuman, mabuk-mabukan dia, biar nggak keinget dengan sosok Nyi Ratu Roro Kidul tadi. Dia masih ingin bersikeras untuk menumbalkan laki-laki tersebut, karena waktunya tinggal 2 hari. Mabuk lah dia ya, biar tidurnya dia bisa pulas. Tapi enggak, semabuk-mabuknya si Mbak Lisa tetap, kalau matanya terpejam, kejadian yang menakutkan itu kembali terjadi. Ombak besar tiba-tiba datang seakan-akan kayak tsunami, menggulung tubuh Mbak Lisa masuk ke dalam samudra. Pergilah dia ke dukun A, ke dukun B, ke dukun C, minta bantuan, minta dibentengin, dibayar mahal. Sama sekali dukun itu tidak sanggup. Bahkan di sini 1 hari lagi
sebelum persembahan. Juru kunci yang membawa Mbak Lisa sukses melakukan ritual pesugihan ini dikabarkan meninggal dunia. Tapi penyebabnya Mbak Lisa nggak tahu. Apakah ini ada kaitannya dengan Nyi Ratu Roro Kidul atau ini ada kaitannya dengan Dewi Lanjar? Tapi berat hati Mbak Lisa mengatakan kalau ini adalah ulah atau perbuatan dari Ratu Dewi Lanjar tadi, karena si juru kunci tadi sudah mengatakan, kenapa kamu nggak ngomong dari awal? Kalau kamu ngomong dari awal, saya tidak akan menyarankan kamu melanjutkan ritual ini, karena ada kaitannya dengan Nyi Ratu Roro Kidul. Seakan-akan juru kunci ini menyuruh Mbak Lisa ini udah nggak usah lakukan. Seakan-akan juru kunci ini berkhianat kepada Dewi Lanjar. Dan beliau mendapat ganjarannya. Beliau meninggal dunia. Dengan kematian si juru kunci, Mbak Lisa ini deg-degan. Loh, si juru kunci yang nggak tahu apa-apa saja bisa mati. Jangan-jangan nanti aku bakal mati. Itu yang ditakutkan oleh Mbak Lisa. Sampai di mana titik balik kehidupan dari Mbak Lisa kembali membawa langkahnya masuk ke dalam masjid. Yang mana sudah bertahun-tahun si Mbak Lisa ini tidak menginjakkan kakinya ke dalam masjid. Boro-boro untuk beribadah di dalam masjid, menunaikan ibadah 5 waktu di rumah saja. Beliau sama sekali tidak pernah. Saking kan beliau ini terlena dengan ritual pesugihan yang dilakukan, dengan harta duniawi yang dilakukan oleh Mbak Lisa. Masuklah beliau ke dalam masjid. Setelah beliau beribadah pada saat itu sholat asar, masuk ke dalam masjid, yang mana setelah Mbak Lisa ini mengucapkan salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Mbak Lisa ini kembali melihat ada sosok wanita. Yang mana sosok wanita yang dilihat sama Mbak Lisa ini sedang sholat di sampingnya, ya, menggunakan mukena, walaupun cuman wajah terlihat, Mbak Lisa masih dapat mengenali kalau sosok itu adalah sosok almarhum ibu dari Mbak Lisa. Dia mengenali kalau itu sosok ibunya. Mbak Lisa yang masih dalam keadaan duduk, ya, setelah mengucapkan salam, berbaliklah badannya untuk memperhatikan lebih jelas lagi sosok yang ada di belakang Mbak Lisa. Tapi ketika Mbak Lisa membalikkan badannya, sosok itu seketika menghilang, sahabat-sahabat. Dalam waktu hitungan detik, cuma beberapa detik lah, Mbak Lisa berpaling, melihat kalau itu ada sosok wanita pakai mukena, wajahnya mirip ibunya. Dia membalikkan badan, berapa detik lah selisihnya, sosok itu sudah tidak ada lagi. Apa maksud dari semua ini? Dan yang lebih menariknya lagi, setelah keluar dari masjid, mobil mewah yang dimiliki oleh Mbak Lisa, mobil masih baru, tiba-tiba kok tidak bisa nyala. Padahal Mbak Lisa ini berniat mau pulang, ya, untuk menyudahi semua ritual pesugihan ini. Dia memutuskan kalau udahlah, aku ikutin aja lah kehendak dari sosok yang menggunakan pakaian kerajaan berwarna hijau ini tadi. Ya udahlah, mungkin kalau ada ganjaran dari Dewi Lanjar, aku terimalah. Ya bahkan kalau kematian yang akan menggantikan tumbal ini, aku yang bakal mati istilahnya. Ya udahlah, udah takdirku. Dia sudah beranggapan seperti itu. Tapi tidak tahu kenapa keluar dari masjid, mobilnya mogok, ditinggalin mobilnya sama Mbak Lisa. Dia pulang dengan kendaraan lain. Sesampainya di rumah, Mbak Lisa ini membuang semua perlengkapan, peralatan-peralatan yang digunakannya untuk melakukan ritual pesugihan. Yang mana seharusnya di malam itu Mbak Lisa harus menyerahkan tumbal, bersetubuh dengan laki-laki yang sudah ditargetkan, laki-laki yang dijaga oleh sosoknya Ratu Roro Kidul, laki-laki yang diinginkan oleh Ratu Dewi Lanjar. Malam itu seharusnya menjadi tumbal. Tapi pada sore harinya menjelang maghrib, barang-barang ritual persembahan semuanya sudah dibuang oleh Mbak Lisa. Dan di malam harinya disinilah pertempuran besar terjadi di rumah beliau. Antara sosok yang nyata, sosok gaib dari Nyi Ratu Roro Kidul hadir di rumah tersebut, di ruang pesugihan, bertemu dengan sosok Ratu Dewi Lanjar. Pertempuran disaksikan oleh Mbak Lisa. Setiap pukulan yang dilancarkan oleh Nyi Ratu Roro Kidul untuk mengusir sosok gaib Nyi Dewi Lanjar ini diterima dan dirasakan sakitnya oleh Mbak Lisa. Sosok itu bertempur secara gaib. Mbak Lisa di sini cuma dapat terdiam, ya,
cuma dapat terdiam melihat sosok itu bertempur secara gaib, main pukul-pukulan dengan kekuatan. Setiap pukulan yang dilancarkan oleh Nyi Ratu Roro Kidul mengenai sosok Dewi Lanjar, Mbak Lisa di sini terpental. Misal pukulan itu mengenai baunya di sini terasa sakit. Kalau pukulan itu terkena di bagian badan, perut, pinggang, kaki, bagian itu terasa sakit. Sampai di mana sosok Nyi Dewi Lanjar tadi menyerah, menghilang, dan sosok Nyi Ratu Roro Kidul di sini mengatakan kepada Mbak Lisa, kamu akan mendapatkan hukuman dengan apa yang telah kamu lakukan, tapi kamu dapat melewati masa ini ketika kamu dapat mengakui semua apa yang telah kamu lakukan. Nah, di sini Mbak Lisa tidak diberitahu dia disuruh harus mengaku ke siapa. Di sini dia harus melakukan apa untuk menyelesaikan kutukan dari Dewi Lanjar ini. Sosok Nyi Ratu Roro Kidul pun menghilang. Setelah hari itu, Mbak Lisa di sini mengalami sakit. Ya. Sakit pertama, bagian tubuhnya ini memar-memar, biru-biru semua. Karena pukulan gaib yang dilancarkan untuk mengusir Dewi Lanjar diterima oleh si Mbak Lisa. Kejadian-kejadian aneh pun di sini terjadi lagi, sahabat-sahabat. Yaitu pergaulan Mbak Lisa yang elit ini tadi seakan-akan mengucilkan beliau. Beliau pun di sini sudah tidak dapat lagi harta kekayaan yang instan, duit yang tiba-tiba rezeki nomplok datang itu dah tidak dirasakan lagi. Satu persatu pun aset atau kekayaan milik Mbak Lisa ini terjual. Bertahun-tahun beliau merasakan kesakitan, yang mana bagian memar itu nggak bisa hilang. Ini terus hari demi hari dirasakan oleh Mbak Lisa, sampai beliau untuk berobat ke rumah sakit, ya, untuk mengecek penyakitnya ini, itu duit sudah tidak ada lagi. Di titik itu Mbak Lisa di sini dibantulah oleh laki-laki yang ingin ditumbalkannya tadi, yang mana semua orang yang dikenal oleh Mbak Lisa ketika hidupnya dalam keadaan elit, ya, perekonomiannya nggak sulit, banyak orang yang datang, ya, istilahnya mendekati Mbak Lisa, pergaulan yang kayak gitulah. Ada uang, ada teman, tapi giliran susah, teman pada pergi semua. Itu dirasakan Mbak Lisa, tapi laki-laki yang akan ditumbalkan Mbak Lisa ini loh datang, besuk si Mbak Lisa, nanyain kabar. Mbak gimana Mbak? Kok jarang kelihatan lagi? Mbak ya susah dihubungin, dicari ke rumahmu, kamu udah pindah katanya. Aku dapat alamat ini, yang mana Mbak Lisa sekarang kembali ke rumah kontrakan yang kecil. Laki-laki itu datang, Mbak Lisa pun di sini ya sedih lah. Ya, kamu datang lagi, dia bilang kan. Kenapa? Enggak, aku cuma mau tahu kabar Mbak. Nah, Mbak Lisa pun di sini baru sadar. Pesan terakhir yang diberikan oleh Nyi Ratu Roro Kidul, kamu harus mengakui kalau ingin menyudahi kutukan ini. Tapi Mbak Lisa kan nggak tahu ngaku ke siapa. Ngaku sama Tuhan udah, ya udah tobat lah, ngaku kesalahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi enggak, bukan itu. Mengakui kesalahan akan menumbalkan seseorang tadi. Itu kuncinya. Kita harus, ya istilahnya dalam ajaran agama Islam kan ya, hablum minallah, hablum minan nas. Apa yang kita lakukan di dunia ada sangkut pautnya dengan manusia, harus kita selesaikan di dunia ini dengan manusia tersebut. Berbeda dengan hablum minallah. Urusan kita dengan yang di atas, dengan Tuhan, ya, urusan kita dengan Tuhan. Nah, itulah hablum minan nas tadi. Saya loh ingin numbalin kamu, mau nggak kamu maafin saya? Itu yang sebenarnya. Minta maaf lah si Mbak Lisa ini, mengakui kalau dia mendekati laki-laki tersebut ada tujuannya untuk ditumbalkan, dan laki-laki itu tidak marah, malah dia ketawa. Ya udah Mbak, aku udah tahu. Dan laki-laki itu pun menceritakan ada kaitan apa laki-laki itu dengan Nyi Ratu Roro Kidul. Ternyata kakek buyut dari laki-laki tersebut sebagai kuncen makam Nyi Ratu Roro Kidul. Bukan kuncen yang sebenarnya, enggak. Tapi beliau, kakek buyutnya ini pernah berziarah ke sana. Kakek buyutnya ini pernah bertemu langsung dengan sosok agung Nyi Ratu Roro Kidul. Kasar ngomongnya kayak ginilah. Nyi Ratu Roro Kidul itu ya menjadi khodam pendamping untuk keluarga tersebut. Bukan untuk memberi kejayaan, kekayaan, bukan.
Tapi sosok itulah yang melindungi keluarga kami karena kakek kami tadi berdoa di sana, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalau memang ada karomah di makam ini, kekuatan gaib yang ada di makam ini yang besar yang telah Allah berikan kepada yang dimakamkan di sini, mintalah atas kuasamu ya Allah, lindungilah keluarga kami sampai anak cucuku nanti. Karena kakek buyut dari laki-laki muda yang akan ditumbalkan Mbak Lisa ini adalah seseorang yang memiliki karomah juga. Setiap makam keramat yang ada di seluruh penjuru Nusantara ini, sebagian besar sudah beliau injakkan kakinya, duduk di sana bertawasul, berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berziarah beliau ke sana. Sampailah ke makam yang katanya itu adalah makam Nyi Ratu Roro Kidul, bahkan sampai ke bapakku, Mbak. Tradisi keluarga kami di waktu-waktu tertentu dalam waktu setahun sekali kami berziarah ke sana, bukan berziarah minta rezeki enggak, tapi memang betul-betul berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan, mengakui kuasa Allah. Di sana kami berdoa. Nah, jadi si Mbak Lisa ini bengong lah ya, takjub juga dengan apa yang sudah terjadi, apa yang sudah dilalui oleh Mbak Lisa, dan laki-laki itu mengatakan, yuk nanti waktu ziarah sama keluargaku Mbak ikut, yang mudah-mudahan sampai di sana nanti ada petunjuk untuk menyudahilah permasalahan dari si Mbak Lisa ini. Nah, di sini Mbak Lisa mengatakan laki-laki muda itu usianya berbeda sangat jauh ya. Di tahun itu yang usia Mbak Lisa ini sudah hampir lah ya, menginjak hampir 40-an lah. Laki-laki itu usianya baru sekitar 24-25 tahun. Jadi selisihnya lumayan jauh. Nah, laki-laki itu senantiasa membantu Mbak Lisa, mengenalkan ke keluarganya, dibawa berziarah ke makam Nyi Ratu Roro Kidul. Memang tidak ada kejadian aneh pertemuan lagi dengan Nyi Ratu Roro Kidul, tidak. Tapi sepulangnya dari sana, setelah Mbak Lisa mengakui kesalahannya di sana, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta juga kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, dilantari dengan karomah yang ada di makam tersebut. Beliau pun di sini sepulangnya dari sana, kesehatannya pun berangsur-angsur baik. Badannya yang kurus seakan-akan terkena penyakit dalam kayak orang TBC ya. Ini sudah mulai berangsur baik, wajahnya yang pucat menguning sudah mulai berseri kembali. Keadaan Mbak Lisa semakin membaik dan Mbak Lisa pun di sini bisa pulih dengan sendirinya. Nah, tapi memang sebuah kisah yang dilalui Mbak Lisa ini tidak seindah kisah Romeo and Juliet. Walaupun Mbak Lisa menaruh hati kepada laki-laki tersebut ketika Allah mengatakan itu bukan jodohmu. Walaupun sedekat apapun lah Mbak Lisa dengan laki-laki itu, Mbak Lisa tidak dapat memiliki laki-laki itu seutuhnya. Cuman laki-laki itu sudah banyak membantu Mbak Lisa. Mbak Lisa sampai hari ini belum menikah lagi, belum. Tapi masih dekat dengan keluarga laki-laki tersebut. Dengan kesembuhan itu, Mbak Lisa di sini beristiqomah untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Beristiqomah untuk mencari rezeki yang halal. Beliau sekarang ya di daerah Semarang, sekarang beliau tinggal dari Yogyakarta. Tinggal pindah ke Semarang karena ingin melupakan masa lalu yang kelam di Yogyakarta. Beliau di sini tinggal di tempat yang baru, di lingkungan yang baru, mulai sedikit demi sedikit menjalankan usaha kecil-kecilan, mencari rezeki yang halal. Itulah kisah perjalanan seorang pelaku pesugihan yang melihat langsung pertempuran gaib antara dua sosok ratu sang penguasa laut, Nyi Ratu Agung Roro Kidul dengan si Dewi Lanjar. Di akhir kisah, Mbak Lisa di sini mengatakan kepada saya, dengan kisah ini Mas Rio, semoga sahabat-sahabat misteri dimanapun berada dapat mengingat bahwa ritual pesugihan yang dilakukan, baik itu dimanapun lah, ini tidak ada baiknya, tidak ada benernya. Ya, dengan cara apapun lah kekayaan itu didapat kalau tidak dari jerih payah sendiri,
tidak dari ridho Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mendapatkan berkah. Harta yang kumiliki cuma sesaat, nikmatnya cuma sesaat. Sesalku di tengah kekayaanku pun di sini sudah kurasakan. Duit nggak ada artinya, ancaman keselamatan yang kurasakan tidak sebanding dengan kekayaan yang kuterima. Penyesalan demi penyesalan pun beliau rasakan. Demikian sebuah kisah misteri yang saya ceritakan di Lampung Selatan untuk sahabat-sahabat semua. Ya mungkin setelah dari Lampung mungkin saya dapat kembali melanjutkan perjalanan mungkin kemana di waktu yang akan datang. Mungkin sahabat-sahabat bisa ya DM ke Instagram saya misalnya, di daerah mana gitu kan ada tempat yang dapat saya kunjungi, tempat-tempat yang memiliki sejarah, kisah misteri, sahabat-sahabat memiliki cerita dan ingin menjadi narasumber di tempat tersebut, DM ke Instagram yang ada di bawah ini dan kirim email juga bisa. Dan di sini spesial untuk sahabat misteri yang ada di Lampung, orang-orang baik yang ada di Lampung, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, orang-orang Lampung baik-baik. Nah, jadi mungkin ada salah kata, salah ucap dalam penyampaian kisah ini. Mohon maaf. Ya, setiap manusia di sini punya kekurangan. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Beberapa gangguan di sini saya dapatkan sebagai pelajaran juga untuk saya. Di mana tempat, baik itu di bibir pantai, baik itu di tengah hutan atau di atas gunung, semuanya sama. Dua sisi dari dunia ini memang benar-benar ada. Nah, lebih baik menceritakan sebuah kisah nyata daripada menyembunyikan fakta di balik sebuah realita. Saya Rio Wijaya beserta tim sebuah kisah misteri dari Lampung Selatan. Kami mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.